Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi semua teman-teman pecinta tanaman rempah, khususnya kemukus. Di sini ya, di layar kaca ini ada bibit kemukus atau tanaman kemukus, bibit dari panjat utama tapi kurang perawatan. Alhasil loncat-loncat, yaitu yang sebatas itu yang masih ada sentuhan perawatan atau pengaturan sinar khususnya. Nah, yang ke atasnya bisa dilihat, kalian bisa lihat itu nggak ada ranting, nggak ada apa, sampai full ujung. Ini tajar di pohon kaliandra, dimana pohon kaliandra memberikan efek kurang bagus ketika sudah mulai berbunga. Kaliandranya seperti ini efeknya. Lalu ini kondisinya kurang sinar matahari. Nah kan, ranting tajarnya terlalu rimbun ya. Nah kemudian rumput atau gulmanya ini sangat-sangat tinggi, terutama posisi di pertengahan awal musim hujan itu sudah tidak terawat, lepas tangan ibaratnya seperti itu. Akhirnya terjadilah serangan jamur. Tapi bukan masalah rumputnya atau apanya, mungkin cuacanya atau air hujan tersebut menimbulkan tingkat kadar asam dalam tanah yang cukup tinggi, terutama di tahun ini. Melihat dari berbagai lokasi yang saya datangi, itu sebagian besar atau 50% lebih tanaman kemukus di tahun ini mengalami kematian. Nah contohnya ini juga kurang sinar sampai sana ya. Nanti ini bibitnya dari sulur tanah ya, beberapa kali pangkas dan mulai mengeluarkan ranting buah. Ini bibit dari panjat utama. Ini terlihat ya, kalian bisa menyaksikan ini los tanpa perawatan sekitar 8 bulan. Kalau tanah sudah saya gundukan, tapi tetap aja ya masih banyak kematian. Nah ini sebelah ini yang sudah terawat atau sudah saya kondisikan kembali ya. Kenapa ini awal musim kemarau kok saya babat, padahal saya bicara di YouTube kalau awal kemarau itu rumputnya harus dibiarkan. Oke, saya jawab. Ini lokasi ya, perbatasan dengan tetangga yang sebelah sana itu habis kena jamur. Kemudian sebenarnya sudah terdeteksi itu kena jamur, kemungkinan menular ke lahan saya ini. Ini bukan tanpa pencegahan, sudah saya cegah menggunakan fungisida, baik itu dari alami, trichoderma dan lain-lain. Selang beberapa waktu nggak mempan, saya hantam lagi dengan fungisida kimia. Namun tidak ada hasil ya. Mengingat ini musim kemarau yang seharusnya apabila di lahan kalian itu tidak terkena jamur, jadi nggak usah dibabat, atau cukup tidak usah dibabat. Kalau yang posisi aman jangan dibabat, itu untuk melindungi tanah. Tapi karena ini sudah terindikasi atau sebagian besar sudah mati,
maka tetap saya lakukan pembabatan untuk menetralkan jamur secara alami, yaitu dengan memapar sinar matahari ke tanah langsung. Nah, itu yang sudah-sudah ya, yang sudah-sudah itu sudah saya babat, ranting tajar dan sebagainya sudah aman. Kemudian nunggu giliran yang sebelah sini. Ini tetap saya nekat mengambil resiko, yaitu dengan keringnya tanah, karena ini musim penghujan. Bahkan ini tetap akan saya cangkul untuk membalik tanah, karena mungkin ya, bukan hal tidak mungkin, tapi sangat mungkin cendawan jamur tersebut ada di dalam tanah, dan penularannya ini melalui tular tanah ya, tular tanah, sehingga tetap harus diputus, seenggaknya itu mengurangi penularan lebih lanjut. Sebenarnya yang waktu masih terawat itu cukup baik. Nah, ini yang sisa-sisa tuh, dari sana itu ada yang sisa-sisa juga. Ini tetap akan saya kondisikan. Saya nekat mengambil resiko membersihkan semua gulma dan ranting tajar, saya babat habis. Setelah agak kering, dedaunan ini agak kering, saya balik tanahnya. Kemungkinan waktu musim kemarau baru dimulai, jadi kemungkinan masih kejar waktu sampai awal musim tanam ya, harus dipanaskan. Nah, ini bibit dari panjat utama sudah mulai beranting juga ya. Ini tuh, posisinya seperti itu sudah saya babat tadi. Nah, kemudian contoh penularan melalui tanah adalah itu sudah lahan tetangga, itu mati ya, itu lahan tetangga. Awalnya dari sebelah saya, kemudian ke tempat saya, terus berpindah lagi menular ke lahan tetangga. Padahal ini ya terputus oleh sungai. Itu ada 2 sungai, satu pas 2 ya, satu ini satu sungai ini namanya. Pas di 2 aliran sungai, nyatanya tetap mati, tertular. Mungkin bukan dari sebelah sini sungai, tapi dari sebelah sana sungai itu penularannya. Namun tetap itu penyakit menular melalui tanah. Nah, pohon kemukus yang tanahnya kurang kena sinar matahari dan kurang dalam ranting-rantingnya kurang terkena sinar matahari, itu ditandai seperti ini. Daunnya sudah tua, hijau tua semua, tapi nggak ada calon mata tunas yang muncul. Itu salah satu tanda-tanda kurangnya sinar matahari. Nggak ada tanda-tanda muncul. Padahal yang ada sinar matahari, daunnya nggak sampai setua ini, mereka sudah mengeluarkan tunas barunya atau calon tunas barunya. Namun ini ketika nanti kalian sudah dibuka ya, ranting-ranting yang menghalangi sinar itu dibuka, kemudian didorong pakai pupuk cair yang berprotein tinggi seperti amino dan sebagainya ya, pokoknya yang intinya yang protein tinggi, semprotkan 2 kali, itu nanti akan tumbuh mata tunas baru secara serentak, biasanya seperti itu. Jika kalian bingung, intinya nggak disemprot juga tumbuh biasanya kan, kalau petani yang tidak mengamati itu seperti itu. Ya benar, itu kalian benar. Jika pertanyaannya seperti itu benar, tapi monggo diedukasi. Satu pohon disemprot, satu pohon enggak. Coba aja, nanti kemungkinan tumbuhnya itu
biarpun tunasnya jumlahnya sama, tapi nilai kesuburannya beda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tunasnya sama-sama besar, tapi mereka membawa bunga dan yang jadi buah sedikit. Yang tidak disemprot biasanya seperti itu. Tapi kalau disemprot, misalkan tumbuh 4 tunas baru, cepret mengeluarkan tunas 4, minimal itu 2 jadi buah. Karena apa? Kemukus biasanya sambil tunas itu sambil membawa bunga. Ketika kembali lagi ketika ke karakter kemukus yang itu adalah pohon yang pandai adaptasi, secara otomatis ketika makanan yang diserap akar itu kurang, dia akan merontokkan calon bunganya. Nah, contohnya seperti ini yang baru saya bicarakan. Yang saya maksud adalah seperti ini. Ini ya, yang kurang sinar-sinar seperti ini nggak ada ya. Kalian bisa lihat nggak ada. Nah, ini yang mulai bunga. Itu 4, kemungkinan nggak jadi. Nah, kemudian disusul lagi yang ada tunasnya itu yang di atas, yang sudah agak terkena sinar. Nah, ini yang di pohon gamal, ya mungkin karena nggak terlalu rimbun, tunasnya ya banyak tapi kurang bagus. Nah, ini juga daunnya itu kotor, nggak mengkilap. Bila mana kurang sinar, ya itu yang di atas bisa kalian lihat lebih bersih, tunasnya pun lebih seger. Nah, selain kemukus, saya tumpang sari juga dengan vaneli ya, di berbagai lokasi tempat saya berkebun ada vaneli. Nah, itu kapulaga ya, mungkin sekarang harganya hancur, tapi nggak apa-apa buat dipertahankan. Yang bikin tenang adalah ketika buahnya mau banyak, intinya buahnya mau berbuah maksimal, itu udah tenang. Masalahnya ini komoditi yang bisa ditahan, disimpan cukup lama. Ini kapol jenis hibrida. Nah, ini yang mati, yang sudah dapat kurang lebihnya 20 kg basah satu pohon. Itu udah penuh, ada di YouTube saya, itu udah mati. Tapi buat saya, karena bertani itu adalah hobi, dan hobi dalam sebuah komoditi ini kemukus, tetap saya nggak menyerah. Mungkin buat teman-teman yang hobi bertani dan hobinya, monggo di bagian apa, ada kapulaga, ada kemukus, ada vaneli, itu bisa kalian pilih salah satu komoditi ini. Tapi yang terpenting adalah kuncinya kalian harus hobi, dan nomor 2 adalah pilih komoditi yang susah dikembangkan dan itu dari dulu sudah ada. Itu kemungkinan anjloknya harga itu akan berkurang karena susahnya di budidaya. Komoditi yang mudah dikembangkan di lahan dan hasilnya cepat, itu biasanya akan cepat anjlok nilai jualnya. Oke, demikian video dari saya. Ada kekurangan dan ketidaknyamanan kalian mengenai audio serta video itu sudah pasti. Saya mohon maaf karena peralatan yang kurang memadai dan sumber daya manusia dari
saya sumber daya manusia atau sayanya sendiri memang kurang berpengalaman. Oke, terima kasih. Selamat siang.